Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para sahabat? Tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya Nini Nur Aliyah. Kali ini akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Begini, ketika ada murid yang tidak mau masuk kelas, kita tidak boleh memaksanya, tapi berikan motivasi dan ajak anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Dan beritahu ada hal yang menarik di dalam kelas seperti baca, cerita dongeng, main baca-bacaan, dan masih banyak lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Ketika ada murid yang menangis, anak yang menangis, tenangkan dia terlebih dahulu dan tanyakan kenapa dia menangis. Terus ajak anak berdialog, setelah tenang baru berikan anak kegiatan yang dia sukai. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Coba alihkan perhatian anak dengan cara mengenali karakter anak, lebih menyukai kegiatan seperti apa. Contoh misalkan anak sukanya menulis, coba ajak menulis, mewarnai, membaca, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika ada murid yang melamun, berikan dia kegiatan yang disukainya juga, sama dengan tadi, dengan cara mengenali karakter anak tersebut. Lalu ajak anak ini untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu mengevaluasi, mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi motivator yang lebih bisa menyenangkan anak muridnya, lebih bisa memahami karakter anak. Kemudian, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Mengevaluasi anak sesuai level tahapannya, anak sudah sampai mana, anak sudah sampai bisa membaca bacaan sampai mana, jadi harus lebih mengetahui tahapannya. Kemudian, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu melakukan pelaporan permasalahan yang terjadi pada proses belajar setiap minggunya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IUE yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu motivator harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan setiap saat pada anak, harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, agar anak senang belajar, dan motivator harus ceria, bahagia dalam menyampaikan materinya, biar materi yang disampaikan ke anak lebih mudah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yaitu dengan cara melakukan individual system. Kita harus kenali anak dahulu, buat anak nyaman, berdialog, kenali dulu karakter anaknya. Untuk selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab motivator yaitu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan motivator harus bisa membimbakan anak dengan cara membimbing, mengarahkan anak agar mau belajar sendiri tanpa paksaan dari orang dewasa. Kemudian pastikan suasana dalam kelas juga selalu aman, nyaman, dan menyenangkan agar anak mau belajar dan senang dibimba, sehingga akan tumbuh minat belajar dan minat bacanya dengan menerapkan tiga aspek belajar dan kurikulum Bimba. Selanjutnya pertanyaan bagian C. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Tentunya pastikan tidak ada senjata tajam yang berserakan di dalam kelas, tidak ada mainan-mainan seperti
eh, atau gunting, pisau, penggaris tajam. Juga tidak ada hewan-hewan serangga dalam ruangan yang mengganggu kenyamanan anak, dan terasnya juga tidak boleh licin agar anak tidak terpeleset. Kemudian nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nyaman, memastikan sirkulasi ruangan belajar dengan baik, anak tidak merasa kegerahan, kepanasan, atau tidak juga kedinginan, sehingga anak bisa belajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi muridnya? Caranya yaitu dengan selalu tersenyum ceria, mengasihinya, dengan menyapa pada anak, lakukan emosi-emosi pendekatan, percakapan pada anak secara fisik, dan juga berperan aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Bisa dilihat dari afeksi anak, yaitu dari sikap. Karena jika anak sudah semangat, akan menunjukkan sikapnya menjadi lebih semangat dalam belajar, minat belajarnya akan tumbuh, dia akan lebih senang tanpa harus dipaksa oleh orang dewasa. Dan yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan menerapkan metode small step system ya, dengan cara bertahap, dan metode individual system, yaitu melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan kesukaan dan kemampuan masing-masing anak. Kita tidak boleh memberikan modul atau materi yang belum dikuasai oleh anak akan merasa terbebani nantinya. Mohon maaf atas segala jawabannya, segala kekurangannya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.